sedikit lagi Bu. Tadi sempat dibahas tentang ternyata di daerah sini meskipun di dekat dengan kota, pusat kota Bandung, Jawa Barat lah, di perbukitan malah kekurangan air. Di perbukitan yang harusnya banyak menanam, tapi justru mereka tidak tahu dengan jenis tanaman mereka. Sementara kan Odesa hadir nih membawa gerakan. Nah, yang Ibu lihat dari riset maupun baca-baca ataupun satu ngobrol dengan para pengurus yang lainnya, apakah model pergerakan yang dilakukan di Odesa ini sudah tepat mengenai sasaran? Maka Ibu ikut aksi tanam, beberapa juga ikut aksi-aksi yang lain. Bagaimana kira-kira? Oke, kalau saya pertama itu saya percaya terhadap niat gitu ya. Oke. Kalau metode itu adalah trial and error. Artinya karena Pak Faiz sebagai pendiri Odesa juga adalah pendatang di sini, saya yakin beliau melalui proses trial dan error, melakukan berbagai cara dan metode untuk mencari sebenarnya formulasi apa sih yang tepat untuk melakukan apa yang ingin dilakukan oleh Odesa gitu ya, apa yang dicita-citakan oleh Odesa gitu ya. Jadi pertama itu dulu, niatnya tuh untuk apa gitu loh, untuk dirinya sendiri atau untuk orang banyak, untuk kebaikan orang banyak. Yang lainnya itu menurut saya menyusul gitu ya. Ya kalau misalnya orang yang nggak terlalu peka atau misalnya nggak terlalu terbuka, mungkin dia jadinya lama gitu ya, bisa menemukan formulasi yang tepat atau bahkan menyerah gitu ya. Ya udahlah, nyerah gitu ya. Kemudian kalau misalnya orang yang memang true passionnya ada di situ, dia akan terus bergerak ke situ. Dan yang menurut saya sudah sangat tepat adalah melibatkan warga lokal, karena itu adalah kunci. Nggak mungkin berhasil, nggak mungkin bisa kalau gerakan apapun yang terjadi di sebuah lokus yang katanya ingin melakukan perubahan di lokasi itu tapi tidak melibatkan masyarakat lokal. Dari mulai pengambilan keputusan, kemudian membuat program, kemudian pelaksanaan, eksekusi dan lain-lain itu saya pikir satu hal yang krusial adalah itu, melibatkan masyarakat lokal. Dan saya bisa bilang bahwa apa yang dilakukan Odesa itu tepat karena sudah menunjukkan hasil gitu ya. Saya bisa lihat bukan cuma dari ngobrol sama Jajang dan Mang Ujang, tapi ketika saya jalan gitu ya, dan kemudian saya juga menikmati teh kelornya, hanjelinya dan segala macam, itu kan hasil dari apa yang dilakukan selama ini. Oke. Dari apa yang dilakukan Odesa, katakanlah Tauci lah yang menangani tentang pertanian, tentang pemberdayaan masyarakat berkaitan dengan pertaniannya. Apakah hal tersebut sudah merupakan transformasi sosial kebudayaan bagi masyarakat sekitar dengan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Tauci? Oke, transformasi sosial itu misalnya dalam level apa gitu ya? Tauci misalnya untuk hanjeli dan kelor ya. Hanjeli dan kelor itu kan ternyata termasuk native seeds di sini ya, bukan sesuatu yang baru gitu ya. Yang ditransformasi oleh Odesa adalah manfaat dari kedua tanaman ini, si kelor dan si hanjeli. Yang tadinya dulu mungkin orang nanam kelor, tapi kata Mang Ujang dan juga kata Jajang itu biasanya dipakai sebagai pagar gitu ya. Dan itu juga saya temukan di banyak daerah lain gitu ya. Awalnya hanya dipakai sebagai pagar karena apa? Karena mereka tidak punya pengetahuan tentang manfaat kelor yang lain. Begitu juga hanjeli dan sorghum misalnya ya, ada tapi mereka mungkin nggak tahu fungsi lainnya tuh apa gitu ya. Mungkin itu jadi makanan sampingan kalau nggak punya beras gitu ya, atau bahkan sorghum. Kemarin saya dengar dari Mang Ujang sebenarnya dia adalah untuk melindungi padi gitu ya, karena dulu di sini kan orang menanam padi cuma gitu ya, sehingga burung nggak langsung tuh makan padinya, tapi dari atas dulu, dari sorghum dulu, kemudian tanaman yang lainnya, kunyit gitu ya. Nah itu transformasi yang dilakukan adalah itu. Jadi dari tidak tahu menjadi tahu, itu adalah sebuah transformasi gitu ya, sehingga sekarang mereka memandang hanjeli dan kelor itu sebagai sesuatu yang sama sekali berbeda gitu. Ternyata selain punya manfaat terhadap kesehatan, ditambah misalnya manfaat ekonomi gitu.